Iseng ngajuin sekali klik tiba-tiba langsung lumer, walaupun dengan peminjaman yang limitnya lumayan gede, dan pastinya di aplikasi ini sangat cepat banget, hanya 3 detik udah masuk dan lumayan bisa buat duit jajan dan juga keperluan sehari-hari. Pembayarannya murah banget, biaya bunganya juga murah dan tenornya cukup lama, dan pastinya di aplikasi ini lagi viral dan lagi gacornya nih cuy. Untuk saat ini orang-orang pada sering ngajuin di aplikasi ini, bebas mau di jam berapapun, dan juga mau untuk perawatan, mau pengguna baru, mau pengguna lama, semuanya bisa, dan bisa untuk pencairan berkali-kali. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini adalah gitu ya untuk varian barunya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, atau mungkin udah pada gaskan lagi di pinjol-pinjol, baik yang legal ataupun yang ilegal ya? Karena saat ini banyak banget aplikasi-aplikasi peminjaman online ya yang melakukan pencairan dan juga lagi gacor-gacornya nih cuy ya. Lumayan sih bisa dapat duit THR ya dari aplikasinya. Dan untuk di sini kalian bebas mau mengajukan dengan rekening apapun dan juga handphone apapun dan di jam berapapun tanpa takut kehabisan kuota dan juga tanpa takut kehabisan limit ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang lagi gacor banget nih cuy untuk saat ini, dan juga legit banget ya. Dan untuk di aplikasi ini pencairannya cepat, hanya 3 detik, dan pasti akan dicairkan kok ya kalau kalian udah di ACC. Untuk peninjauannya juga nggak menunggu lama, kurang lebih setengah jaman, dan tinggalkan menunggu hasilnya apakah di ACC atau enggak ya cuy. Dan ya lumayan sih bisa dapat duit beli pulsa dan juga beli gorengan sebulan ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kan bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 1.500.000 ya, dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 bulan 4 2022. Nah, untuk di aplikasi ini biaya bunganya 168.000. Jadi total yang akan gua bayarkan nantinya yaitu 1.668.000 ya. Dan di sini nggak ada biaya pemotongan sama sekali. Jadi yang dipinjam 1 juta, mau itu 800.000, 1.500.000 atau berapapun, itu tetap yang dicairkan seperti peminjaman pokok kalian. Nah, nanti untuk biaya bunganya belakangan aja ya cuy. Nah, sini untuk jangka waktu peminjamannya hanya 14 hari, karena memang di sini untuk data gua masih minim banget ya, hanya KTP dan rekening doang, tanpa ada dokumen-dokumen lainnya. Data-data pun juga ya sangat minim banget. Jadi ya wajar aja sih hanya mendapatkan peminjaman 14 hari. Namun ini udah lumayan kok ya, standar lah ya untuk di aplikasi peminjaman online legal OJK seperti ini. Dan sini gua mengajukan itu pada tanggal 23 bulan 3 2022 pada jam 10 malam ya cuy. Nah, di sini gua mengajukan di jam 10 malam ya. Dan biasanya sih kalau di pinjol-pinjol legal lainnya jam 10 malam itu nggak worth it banget ya. Namun karena di aplikasi ini kuotanya banyak, kemudian yang mengajukan juga banyak ya. Apalagi lagi naik-naiknya nih cuy untuk pencairannya, jadi mungkin ingin mencari nasabah. Nah, makanya bebas untuk mau mengajukan di malam hari, sore hari bisa, dan di jam berapapun ya, selama kuotanya masih tersedia dan aplikasinya masih ramai untuk melakukan pencairan, itu tetap bisa kok ya. Nah, dan di sini untuk pengajuan kali ini akan gua rawat sih, kemungkinan besar ya cuy, karena ya untuk bisa meminjam kembali ya harus dibayarkan dulu ya cuy. Apalagi jangan sampai galbay deh di aplikasi ini, ntar kalian kesusahan sendiri kalau misalkan didatangi oleh DC-nya ya. Takutnya sih nanti datang ke rumah kalian dan ya malah berisiko kena BI checking ya untuk data KTP kalian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ada Modal. Dan untuk aplikasi Ada Modal ini saudara
saudaranya banyak banget ya. Ada modal nasional, kemudian cash cepat, dan juga ada lagi tuh cuy untuk aplikasi yang dulu dia legal, namun beberapa bulan kemarin itu izin legalitasnya dicabut oleh OJK ya. Kalau kalian tahu itu ada apa ya, pinjam modal atau apa ya cuy. Namun gua lupa nama aplikasinya itu apa. Yang pastinya dia itu saudara juga dari aplikasi Ada Modal ya cuy. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan di aplikasi ini kalau misalkan kalian cair di Ada Modal itu bisa ngajuin lagi buat di modal nasional ataupun cash cepat ya. Nah ini nih cuy untuk saudara dari aplikasinya modal nasional dan juga cash cepat ya. Jadi kalian bisa bolak-balik aja cuy dari cash cepat ke modal nasional ataupun Ada Modal ke cash cepat dan lain-lain ya. Tinggal kalian random aja ya. Dan semua produknya ini lumayan gacor-gacor juga untuk aplikasi saudaranya. Jadi kesempatan kalian untuk cair sekali lagi di saudara lainnya itu peluangnya besar banget ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya aja. Ini dia tentang nama aplikasinya, yaitu Ada Modal yang dideveloperi oleh PT Solid Fintech Indonesia. Di sini ada updatean terbaru, kita update aja dulu ya cuy sembari kita membahas aplikasinya. Nah untuk di aplikasinya sudah legal OJK ya. Namun untuk memastikan kita harus cek aja dulu di website dari Otoritas Jasa Keuangan yang updatean terbaru ya cuy. Nah ini kita cek aja dulu untuk kepastian legalitas dari aplikasinya. Kita ketikkan Ada Modal ya. Nah, di sini kita cek apakah memang benar-benar terdaftar di OJK atau enggak ya. Nah, di sini enggak ada ya. Mungkin kita salah tulis kali ya. Kita hapus dulu spasinya, Ada Modal, dan ya di sini ada ya 1 dari 2. Kita cek dulu di sini sudah berwarna kuning, kita perbesar kalau kalian lihat. Nah, ini ada di nomor 93 Ada Modal, di bawah dari Dana Fix, Bantu Saku, dan Dana Bijak ya cuy. Nah di sini www.adamodal.co.id, kemudian PT Solid Fintech Indonesia ya, benar ya. Kalau kalian lihat tadi di awal di sini 8 September 2021, dan di sini hanya tersedia untuk Android saja ya cuy. Jadi belum tersedia untuk pengguna iPhone. Nah makanya kalau kalian pengen download aplikasinya ataupun pengen mengajukan, wajib menggunakan handphone Android aja ya, bukan menggunakan handphone iPhone, ataupun kalian cari di App Store itu nggak bakalan ada. Nah di sini untuk logonya sudah logo OJK juga dan bagian dari FPI. Kemudian dia terakhir diupdate ini 22 Februari 2022. Jadi buat kalian yang ingin merawat, pastikan kalian cek dulu updatean terbarunya di Google Play Store ya. Jangan sampai kalian mengajukan ataupun ingin merawat aplikasinya tetapi aplikasinya belum diupdate. Nah itu biasanya nanti terjadi kegagalan sistem ya. Nah untuk aplikasinya sudah mencapai 1 juta download, lumayan tinggi dengan rating 4,4, ulasan 133.000 ulasan ya. Dan kalau kita lihat dari brosurnya ya standar sih ya. Di sini ada peminjaman juga untuk 200 juta rupiah, itu peminjaman uang tunai. Namun ini sulit banget untuk dapat limit seperti ini ya. Nah selanjutnya di sini 0 biaya penanganan, lebih mudah untuk meminjam ya cuy. Tinggal kalian geser aja limit yang kalian mau. Kemudian di sini ambang batas rendah, hanya butuh KTP doang. Selanjutnya operasi online murni tanpa hipotek ya. Kemudian di sini kita langsung aja buat yang masih pemula ataupun masih baru dan ingin mencari info terkait aplikasinya, saran gua kalian baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini biar kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian sebelum meminjam ya. Namun kalau mau info lebih lanjut bisa kontak customer service-nya aja ya. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu untuk detail produk aplikasinya apa saja yang dia tawarkan. Untuk produk peminjaman mulai dari 1 juta hingga dengan 5 juta rupiah dengan tenor peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari. Adapun untuk suku bunga hariannya itu 0,06% dengan pinjaman tahunan 21,9%. Biaya adminnya 0%, dan sini ada contoh simulasi ya cuy. Nah ini kalian bisa lihat ya untuk contoh simulasinya. Dan sini tersedia hanya untuk usia 21 tahun ke atas ya. Nah makanya kalau yang berusia 18, 19, 20 sayang banget belum bisa meminjam di aplikasi ini ya. Nah di sini ada nomor kontak service dan juga kontak email dan lain-lain, bisa kalian hubungi aja. Kemudian untuk aplikasinya dirilis sejak 30 September 2022 ya, dan untuk izin aplikasinya pastinya hanya kamera dan lokasi aja cuy, nggak bakalan aneh-aneh ya meminta dokumen dan lain-lain.
Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi ada modal ya. Nah, ini yang sudah diupdate ya. Kita lihat untuk tampilan awalnya apakah masih sama atau sudah berbeda dari sebelumnya. Di sini kita baca dulu perjanjian privasi dan otorisasinya. Ini wajib ya cuy buat kalian yang ingin meminjam. Kemudian scroll aja sampai ke bawah dan langsung tekan setuju di sini. Nah, ini masih loading. Ini kita izinkan aja untuk akses lokasinya. Nah, tadi kita harus izinkan dulu untuk akses lokasinya ya cuy. Nah, di sini kita maksimal uang peminjaman 3 juta rupiah ya untuk pengguna baru ya. Nah, di sini untuk tampilannya ya mirip aja dengan versi-versi sebelumnya. Dan langsung kita tekan pengajuan aja segera di sini. Untuk pengisiannya ini yang pertama data pribadi terlebih dahulu ya cuy. Nah, ini kalian isikan aja semuanya. Nomor KTP, alamat tempat tinggal, alamat lengkap. Di sini gua udah isiin separuh doang ya. Nah, di sini kita izinkan dulu untuk alamat kantornya. Kemudian alamat lengkap ini wajib, misalkan nih Jalan Elang nomor 5 Blok R misalkan ya. Kemudian kita tekan kirim. Selanjutnya ada informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan ini wajib ya cuy ya. Ini nama perusahaan ataupun nama tempat bekerja kalian. Misalkan kalian bekerja di Warung Maju Lestari. Selanjutnya kita isikan bidang usahanya di bagian apa ya, misalkan di kuliner. Selanjutnya makanan dan minuman, jumlah keseluruhan karyawan misalkan di bawah dari 10. Untuk posisinya di sini kita sebagai apa ya cuy. Nah, di sini kita pilih misalkan karyawan aja ataupun pemilik ya. Nah, pemilik juga bisa. Kemudian jabatannya di sini apa ya? Misalkan kalian pilih sebagai direktur aja ya. Kemudian lama bekerja ya, berapa lama, misalkan ini tinggikan aja ya cuy. Nah, kemudian gaji bulanannya ini bisa kalian tinggikan kalau memang kalian gak memasukkan slip gaji. Tetapi kalau kalian memasukkan slip gaji untuk dokumennya ya wajib kalian samakan ya. Misalkan di sini kita isikan 8 juta. Selanjutnya nomor telepon perusahaan wajib. Nah, ini bisa kalian isikan nomor telepon yang ada di nopeng kalian ya, ataupun nomor pengajuan kalian. Isikan aja misalkan 0813 9809 0001. Oke, kita tekan kirim. Dan selanjutnya ini sudah sukses, tinggal kita memasukkan kontak darurat. Nah, kekurangan di aplikasi ini adalah memasukkan kontak darurat yang cukup banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ini wajib ya cuy. Jadi ya kalian harus memasukkan nomor kontak keluarga kalian ataupun teman kalian ataupun mungkin kontak kalian sendiri selama kontak itu yang penting bukan nomor nopeng yang kalian buat pengajuan ya. Nah, di sini kita isikan dulu namanya misalkan Sinta, kemudian nomor teleponnya kita masukkan ya. Nah, di sini kita masukkan aja hubungan dengan Anda itu siapa, misalkan ibu, kemudian kontak darurat kedua misalkan Agus. Nomor teleponnya kita isikan lagi ya cuy. Nah, memang agak sedikit repot sih ya, soalnya ini banyak banget untuk nomornya yang kita harus masukkan. Kemudian hubungannya apa, kemudian lagi untuk kontak ketiga misalkan. Nah, di sini nomor teleponnya lagi kita isikan ya cuy. Nah, memang sih agak sedikit repot sih. Soalnya juga ya aplikasi ini dari dulu sih seperti ini untuk pengisiannya ya. Nah, selanjutnya di sini nomor kontak darurat keempat lagi isikan secara perlahan dan wajib aktif ya untuk nomor kondar ini. Nggak boleh nggak ada yang aktif ataupun jaringannya yang nggak stabil ya, karena walaupun nomor kalian itu aktif tetapi kalau jaringannya nggak stabil ataupun ada yang down ya, nah itu biasanya telepon dari pihak aplikasinya nggak masuk ya cuy. Nah, makanya kalian harus pastikan juga selain harus aktif itu jaringannya juga harus stabil. Nah, di sini rekan kerja juga harus kita isikan ya, misalkan. Nah, kemudian nomor teleponnya kita masukkan lagi.
Dan ini bebas, dan ini nanti random ya yang dihubungi, entah itu di kondar kedua, kondar ketiga, ataupun kondar keempat dan lain-lain. Di sini kita tekan kirim. Dan selanjutnya di sini ada pemasukan bagian foto pribadi, bagian depan KTP, bagian belakang KTP. Biasanya sih ada untuk contohnya sih ya cuy. Nah, di sini kita isikan, dan di sini ada selfie menghadap kamera. Nah, nanti itu untuk step by stepnya gampang banget ya. Di sini kita langsung aja ke bukti kerja. Untuk bukti kerja yang dia minta di sini ada beberapa ya cuy. Ya, namun yang harus kalian masukkan itu minimal satu aja ya cuy. Mau itu foto tempat bekerja, foto sedang bekerja, ID card, atau foto menggunakan seragam kerja, bebas ya. Nah, di sini untuk ID card karyawan contohnya seperti ini. Ya, ini kalian isikan contohnya seperti ini. Kemudian, waduh, kayaknya nggak bisa lagi nih cuy ya. Nah, kemudian tadi ada beberapa dokumennya dan lainnya, namun gua nggak bisa lanjutkan karena udah ke close ya cuy. Nah, di sini selanjutnya untuk rekening bank. Untuk rekening bank bebas, mau kalian gunakan rekening bank apapun ya. Mau itu BRI, BNI, Mandiri, BCA dan lain-lain, semuanya bisa ya. Dan nanti jikalau sudah kalian isikan semuanya, tinggal kalian tekan ajukan aja ya. Tinggal kalian tekan ajukan aja seperti biasa dan menunggu peninjauan dari aplikasinya. Nah, ini kita kembali lagi tadi ke bukti kerja, ada slip gaji. Nah, slip gaji sampelnya seperti ini, wajib ada cap dari tempat kalian bekerja ataupun tanda tangan. Kemudian di sini ada surat keterangan kerja ya. Nah, surat keterangan kerja seperti ini pastinya. Kemudian ada foto rekening koran. Nah, ini bisa kalian screenshot aja. Ini bisa kalian screenshot aja dari banking kalian ya. Kemudian apalagi tuh cuy. Nah, di sini ada bukti kerja untuk tambahan lainnya ya. Ini untuk meningkatkan limit kalian ya. Bisa foto sedang bekerja ya, seperti ini contohnya ya. Nah, ini yang biasanya gampang banget sih ya cuy, daripada kalian memasukkan ID card karyawan dan lain-lain ya. Nah, jikalau sudah semuanya, tinggal kalian ajukan, dan ya kurang lebih setengah jaman kalian akan ditinjau ya. Dan jangan lupa kalau ditelepon dari tim auditnya wajib diangkat ya cuy, karena mereka akan meninjau dari kalian ya, dan biasanya sih juga di kondar dan lain-lain ya. Nah, sedikit tips dari gua, jikalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, saran gua jangan menggunakan data galbay yang sudah pernah galbay di aplikasi ini ataupun di aplikasi saudaranya, entah itu ada modal ataupun modal nasional atau cash cepat ya. Dan kalau kalian udah dicairkan di aplikasi ini, pastinya kalian gaskan lagi di aplikasi saudaranya, karena itu biasanya mengikut ya cuy. Dan rata-rata orang yang habis cair di aplikasi ini itu gaskan di aplikasi saudaranya ya. Nah, dan setelah ini gua akan coba mengajukan lagi di aplikasi saudaranya. Namun sebelum mengajukan di aplikasi saudaranya, wajib kalian bayarkan lunas dulu aplikasi ini ya, biar bisa di ACC di aplikasi yang saudara lainnya ya cuy, ataupun aplikasi seatapnya ya. Dan buat kalian yang bertanya, bang apakah bisa digonik di aplikasi ini? Kalau untuk digonik gue kurang tahu ya cuy. Ya 50-50 sih, tetapi kemungkinan besar agak sedikit sulit ya. Namun nggak menutup kemungkinan juga bisa lolos ya cuy, karena aplikasi ini juga masih rada error sih untuk proses verifikasi wajahnya. Nah, makanya kalian harus praktekkan secara detail untuk diverifikasi wajah, dan jangan asal-asalan melakukan verifikasi wajah dan juga memasukkan foto KTP-nya ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ada modal. Oh ya, gua lupa untuk jam pengajuannya, saran gua ajukan di pagi hari aja, biar pengajuan kalian itu segera ditinjau ya. Namun kalau kalian nggak mempunyai waktu ya bebas sih, mau siang hari, sore, malam juga bisa ya cuy. Dan buat kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan support. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.